Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duenda Christian Noviani dari kelas manajemen 6 bagi B. Di video kali ini saya akan mereview pertemuan ke-12 materi pengelolaan manajemen risiko incorporate, yaitu pengelolaan risiko berupa upaya perusahaan membuat perseroan terbatas. Jenis-jenis transferis: 1. Ada yang ditransfer ke asuransi. 2. Ada yang ditransfer sebagian ke anak perusahaan dan juga stakeholder seperti perseroan terbatas. Review materi standar kompetensi kerja. Ada 26 standar kompetensi kerja yang harus dilakukan dan dikelola oleh perusahaan manajer risiko. Organisasi nirlaba mampu mengelola anggaran untuk kepentingan nirlaba, bukan kepentingan bisnis. Tujuannya untuk melaksanakan program kerja dengan baik. Contoh ideal organisasi non-profit oriented seperti perkumpulan komunitas kemanusiaan. Materi simulating interest. Memunculkan risiko yang tepat butuh pengalaman dan selera yang tepat. Karena ada istilah pihak risk appetite dan risk tolerance. Risk appetite yaitu suatu keadaan di mana organisasi memilih untuk menerima, memantau, mempertahankan diri atau memaksimalkan diri melalui peluang yang ada. Risk tolerance yaitu sejumlah dampak negatif yang diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Perhitungannya ada di buku. Setelah merencanakan, perusahaan akan memonitor risiko apakah masih bisa dikatakan risiko atau tidak. Persaingan perusahaan, yaitu jika tidak ada persaingan maka akan munculnya kegelisahan masyarakat dikarenakan perusahaan hanya satu dan otomatis harga akan tinggi. Namun persaingan juga menjadi sebuah risiko ataupun kegelisahan bagi perusahaan. Jadikan pesaing sebagai motivasi. Tidak ada pesaing sama dengan spirit. Dengan adanya risiko, kita harus eksplor bagaimana menerapkan manajemen risiko di lapangan, yaitu dengan cara 1. Memantau atau memonitoring secara langsung, misal pemasangan CCTV di semua SPBU. 2. Pengenalan lingkungan internal. 3. Melakukan identifikasi risiko. 4. Penilaian risiko. 5. Tanggapan risiko. 6. Pengendalian aktivitas. 7. Informasi dan komunikasi. Contoh kasus yang dikaitkan isu strategis: kasus energi migas atau perusahaan Pertamina. Sektor energi migas yang berkonsep hulu dan hilir ini usaha yang cukup kompleks. Perusahaan migas melakukan eksplorasi pencarian cadangan minyak. Hal ini memiliki risiko besar, yaitu tidak ditemukannya cadangan minyak di daerah lain dan masih banyak risiko lainnya. Risiko tersebut tidak bisa dihindari, melainkan hanya bisa dikurangi risikonya. Hal yang dilakukan lainnya yaitu mengantongi izin AMDAL dari pihak pemerintah dan masyarakat. Sekian review materi dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.